Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabatnya. Tentang apa? Tentang syirik. Apa itu syirik? Orang yang syirik itu ibarat kita memiliki budak atau memiliki pekerja. Kita yang bayar orang itu, tapi orang itu bekerja bukan untuk kita, malah bekerja untuk orang lain. Bagaimana menurut para sahabat? Sukakah punya pekerja seperti itu? Jawaban para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Nah, anehnya kita ini diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, tinggal juga di bumi Allah. Terus kenapa kita sujud tidak kepada Allah? Aneh nggak? Nah, jadi itulah syirik. Syirik ada sejak dahulu kala, bahkan sampai akhir zaman. Kita lihat ya, kisah syirik di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu berhala itu banyak yang dibuat. Ada yang diagungkan di daerah Daumah Al-Jandal, namanya Wad, yang diagungkan oleh kaum Kalb. Ada juga Suwa, ini berhala untuk Bani Hudzail. Ada Yaquts, berhala Bani Hamdan. Juga Nasr, berhalanya untuk keluarga Dzulkala. Nah, awalnya berhala-berhala ini berasal dari nama orang-orang soleh. Orang-orang solehnya wafat, kemudian syaitan membisikkan kepada mereka, kepada kaum Nuh ini, ayo bikin berhala aja dengan nama-nama orang soleh yang sudah wafat itu. Nah, setelah berhala-berhalanya itu dibuat, terus berhala ini dibawa ke majelis-majelis mereka. Namanya persis sama dengan nama orang-orang soleh yang sudah wafat. Lalu berhala-berhala ini dijadikan sembahan. Jadi sejak zaman Nabi Nuh pun sudah ada berhala. Berhala juga ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bedanya kalau Nabi Nuh alaihissalam berhalanya berasal dari nama-nama orang soleh yang sudah wafat. Kalau di masa Nabi Ibrahim alaihissalam berawal dari daerah Babilonia. Babilonia ini terkenal dengan ilmu falaknya atau perbintangannya. Nah, jadi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam ada orang yang pandai ilmu niraj, yaitu sejenis sihir atau ilmu perbintangan. Nah, dia membuat berhala-berhala yang dibuat sebanyak jumlah 7 bintang dan menyembahnya. Mereka akan menyembah berhala-berhala tersebut sesuai keinginan mereka. Kalau keinginannya baik, seperti minta kebahagiaan, minta dicukupkan rezeki, maka mereka akan mendatangi berhala yang namanya Al-Mushtari atau Jupiter dengan membawa jimat, kemenyan, dan lain-lain. Kalau mereka menginginkan keburukan atau kecelakaan buat orang lain ya, nah maka mereka mendatangi berhala yang namanya Zuhal atau Saturnus. Beda lagi kalau mereka menginginkan penyakit, menginginkan badai, kebakaran, mereka akan mendatangi Mirih atau Mars. Berhala-berhala itu didatangi dan disembah sesuai keperluan atau kebutuhan dan keyakinan mereka.
Mereka menganggap bahwa matahari adalah Tuhan, api cahaya bumi, langit sebagai pengatur para malaikat, dan tempat para ruh terdahulu. Nah, ada lagi berhala di zaman sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dikisahkan ketika Muhammad kecil, Muhammad di zaman itu juga ada pemujaan berhala. Kita tahu Ka'bah itu ada 360 berhala loh di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Nah, ketika Muhammad kecil, setahun sekali ada peringatan untuk mengagungkan patung yang namanya Bawanah. Muhammad kecil pernah diajak sama pamannya yang bernama Abu Thalib untuk ikut ritual pemujaan Bawanah. Banyak orang yang suka datang memuja Bawanah sampai ada pemujanya yang ciri khasnya itu menggunduli sebelah kepalanya. Itu ciri khas pemuja Bawanah. Tapi Muhammad kecil tidak pernah mau ikut, selalu menolak, sampai Abu Thalib pamannya sempat kesal. Akhirnya bibi-bibinya berkata, "Kami mengkhawatirkan perbuatanmu itu menjauhi Tuhan kami. Apa yang kau inginkan, wahai Muhammad? Engkau tidak menghadiri upacara ini dan tidak meramaikan acara mereka." Bibi-bibinya bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Lalu, apa jawaban Muhammad kecil? "Aku takut." Jawaban Muhammad, "Aku takut." Dijawab sama bibi-bibinya, "Allah tidak akan mengujimu dengan setan, karena pada dirimu terdapat sifat-sifat baik. Lalu, apa yang engkau lihat?" Jawaban Muhammad kecil, "Setiap aku melewati berhala, tampaklah olehku seorang laki-laki yang putih dan tinggi berteriak kepadaku, 'Hati-hati wahai Muhammad, jangan kau sentuh berhala-berhala itu.'" Jelas Muhammad kecil. Jadi itulah Muhammad kecil yang terpelihara keimanannya dari perbuatan syirik. Apalagi setelah beliau diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.